Di antara hamparan gelap alam semesta yang tidak bertepi, bumi tercipta seperti bisikan yang lembut. Ia bukan planet terbesar, bukan pula yang paling terang. Namun, sejauh yang kita ketahui, ia adalah satu-satunya tempat di mana batu bisa bernafas, air bisa bermimpi, dan debu bisa menjadi makhluk yang bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Di luar sana, alam semesta terbentang dalam skala yang sulit dibayangkan oleh pikiran manusia. Terdapat ratusan miliar galaksi, dan di setiap galaksi terdapat ratusan miliar bintang. Di sekitar banyak bintang itu, berbagai planet berputar dalam diam. Berbagai dunia asing yang membeku dalam kegelapan abadi, atau terbakar oleh panas yang tidak terbayangkan. Planet dengan hujan asam, langit beracun, atau lautan tanpa dasar yang tidak pernah mengenal cahaya. Namun, di antara semua kemungkinan itu, bumi menjadi pengecualian yang sunyi. Bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari, tidak terlalu dekat hingga air menguap, dan tidak terlalu jauh hingga membeku menjadi es. Jarak ini disebut sebagai zona Leihuni, sebuah wilayah sempit di mana suhu memungkinkan air tetap dalam kondisi berbentuk cair. Dan dari air cair inilah awal dari segalanya. Ia menjadi ruang bagi reaksi kimia pertama yang miliaran tahun lalu perlahan membentuk sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu adalah bentuk kehidupan. Atmosfer bumi, lapisan gas tipis yang menyelimuti planet ini, menjadi perisai yang tidak terlihat. Ia menyaring radiasi berbahaya dari matahari, menjaga suhu tetap stabil, dan memungkinkan makhluk hidup bisa bernafas. Magnet bumi yang lahir dari inti besinya yang berputar, melindungi permukaan dari berbagai badai partikel kosmik yang dapat merusak kehidupan. Tanpa semua perlindungan tadi, bumi mungkin telah menjadi dunia tandus seperti Mars, planet yang dulunya memiliki air, namun kehilangan perlindungannya dan perlahan menjadi planet yang mati. Lautan di bumi menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Di sanalah kehidupan pertama kali muncul sekitar 3,5 hingga 4 miliar tahun yang lalu. Bukan dalam bentuk makhluk yang besar atau kompleks, melainkan mikroorganisme sederhana, sel-sel kecil yang nyaris tidak terlihat. Namun dari kesederhanaan itulah waktu bekerja dengan kesabaran yang luar biasa. Melalui miliaran tahun evolusi, kehidupan berkembang, berubah, dan juga beradaptasi. Dari organisme mikroskopis menjadi makhluk yang dapat bergerak. Dari makhluk yang berenang menjadi makhluk yang bisa berjalan. Dari makhluk yang berjalan menjadi makhluk yang bisa berpikir. Tubuh manusia ini adalah arsip hidup dari perjalanan panjang itu. Berbagai atom dalam tubuh kita pernah menjadi bagian dari bintang yang telah mati miliaran tahun lalu. Kalsium dalam tulang kita lahir dari ledakan supernova. Oksigen yang kita hirup adalah warisan dari generasi bintang sebelumnya. Kita ini bukan sekedar penghuni bumi. Kita adalah bagian dari alam semesta yang menjadi sadar akan keberadaannya sendiri. Dan di planet kecil inilah, di antara laut yang bergelombang dan langit yang berubah warna setiap hari, kesadaran itu muncul. Bumi bukan hanya tempat kehidupan bertahan, ia adalah tempat kehidupan tumbuh, berubah, dan memahami. Sebuah dunia di mana materi yang tidak hidup perlahan belajar untuk melihat, merasakan, dan bertanya. Di tengah alam semesta yang sunyi dan tidak peduli, bumi menjadi sesuatu yang langka. Ia bukan hanya sebuah planet, namun ia adalah rumah. Empat setengah miliar tahun yang lalu, bumi adalah neraka yang nyata. Ia lahir dari puing-puing kosmik, dari debu dan batu yang tersisa setelah matahari terbentuk. Gaya gravitasi menarik berbagai pecahan itu untuk saling bertabrakan, menyatu, dan hancur kembali dalam siklus kekerasan yang berlangsung selama jutaan tahun. Setiap tabrakan
melepaskan panas yang luar biasa. Permukaan bumi mencair sepenuhnya, berubah menjadi lautan magma yang mendidih tanpa henti. Pada waktu itu, tidak ada langit biru. Yang ada hanyalah atmosfer tebal berisi gas beracun, karbon dioksida, metana, dan uap air panas. Gunung api meletus di mana-mana, memuntahkan lava dan gas ke udara yang pekat. Batu-batu raksasa dari sisa pembentukan tata surya kita terus menghantam permukaan bumi, meninggalkan luka yang dalam dan luas. Setiap benturan adalah ledakan yang dapat mengubah seluruh wilayah planet dalam sekejap saja. Salah satu peristiwa tabrakan besar bahkan menciptakan bulan. Sebuah protoplanet seukuran Mars yang disebut Theia menghantam bumi yang masih sangat muda. Benturan itu begitu dahsyat hingga sebagian permukaan bumi terlempar ke angkasa, lalu perlahan berkumpul kembali membentuk sebuah satelit alami yang kini setia mengorbit kita setiap malamnya. Bumi pada masa itu bukanlah rumah. Ia adalah tempat yang mustahil bagi kehidupan untuk berkembang. Namun waktu dengan kesabaran yang tidak terbatas mulai mengubah segalanya. Perlahan-lahan permukaan planet bumi mendingin. Kerak padat mulai terbentuk seperti kulit tipis di atas lautan api. Uap di atmosfer mulai mengembun. Hujan pertama yang turun bukan hujan yang berlangsung selama hari atau minggu, melainkan siklus hujan yang berlangsung selama jutaan tahun. Tetes demi tetes, air mengisi cekungan di permukaan membentuk lautan pertama. Lautan ini menjadi titik balik. Air memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap panas, menstabilkan suhu, dan menjadi medium bagi reaksi kimia kompleks. Di dalam kedalaman yang gelap dan sunyi, kehidupan pertama mulai muncul. Bukan bentuk kehidupan yang besar, namun kecil, rapuh, dan hampir tidak berarti jika dilihat dalam skala kosmik. Meskipun kecil, namun ia membawa sesuatu yang baru, yaitu kemampuan untuk bertahan. Bumi perlahan berubah dari dunia yang mematikan menjadi dunia yang memungkinkan kehidupan untuk dapat berkembang. Namun perubahan itu tidak pernah benar-benar stabil. Sepanjang sejarahnya, bumi telah berulang kali menghadapi bencana global yang hampir menghapus seluruh kehidupan di atasnya. Gunung api raksasa pernah meletus begitu hebat hingga mengubah iklim planet. Benua bergerak, bertabrakan, dan terpisah. Zaman es datang dan pergi, membekukan sebagian besar permukaan planet, lalu mencair kembali. Dan kemudian, sekitar 66 juta tahun yang lalu, datanglah salah satu hari paling menentukan dalam sejarah kehidupan bumi. Sebuah asteroid, dikenal sebagai Chicxulub, melaju melalui ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 70.000 km per jam. Diameternya diperkirakan sekitar 10 km, cukup besar untuk mengubah nasib seluruh planet ini. Ketika ia menghantam wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko, energi yang dilepaskan setara dengan miliaran bom atom yang meledak sekaligus. Dalam sekejap, segalanya berubah. Gelombang kejut menyebar melintasi planet. Tanah bergetar dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan-hutan terbakar oleh panas yang luar biasa. Batu dan debu terlontar tinggi ke atmosfer, lalu jatuh kembali seperti hujan api. Tsunami setinggi ratusan kilometer menyapu garis pantai di seluruh dunia. Namun, kehancuran terbesar datang perlahan dalam bentuk kegelapan. Debu dan partikel halus menyelimuti atmosfer bumi, menghalangi cahaya matahari. Langit menjadi gelap selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Suhu global turun drastis. Tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Rantai kehidupan pun mulai runtuh satu demi satu. Sekitar 75% dari seluruh spesies di bumi musnah. Dinosaurus yang telah mendominasi planet ini selama lebih dari 160 juta tahun menghilang. Makhluk yang pernah tampak tidak tergantikan lenyap selamanya. Namun kehidupan masih bisa bertahan.
makhluk-makhluk kecil yang mampu beradaptasi menemukan cara untuk hidup di dunia yang telah berubah. Mamalia kecil yang sebelumnya hidup di tengah bayang-bayang dinosaurus perlahan mulai berkembang. Mereka berevolusi, berubah, dan akhirnya puluhan juta tahun kemudian, salah satu keturunan mereka akan berdiri, melihat langit, dan mencoba memahami peristiwa yang telah terjadi begitu lama sebelumnya. Nah, kita semua ini adalah keturunan dari para penyintas itu. Kisah dari tubrukan asteroid Chicxulub adalah pengingat yang sunyi namun berbunyi jelas. Kehidupan di bumi tidak pernah dijamin. Ia bukanlah sesuatu yang permanen. Ia adalah hasil dari keseimbangan yang rapuh yang dapat berubah oleh kekuatan yang datang dari luar tanpa peringatan, bahkan tanpa belas kasihan. Bumi telah selamat dari neraka kelahirannya. Ia selamat dari tabrakan yang tidak terhitung jumlahnya, dan ia telah selamat dari kepunahan massal yang berulang kali menghapus sebagian besar kehidupan. Namun alam semesta belum pernah berjanji bahwa bumi akan selalu selamat. Tapi justru karena itulah keberadaan kita di sini hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Di luar sana, dalam keheningan ruang angkasa yang tampak tenang, jutaan batu purba masih mengelilingi matahari kita. Mereka adalah sisa-sisa dari masa kelahiran tata surya kita, pecahan yang tidak pernah menjadi planet, namun tetap setia berputar dalam orbitnya selama miliaran tahun. Sebagian besar mungkin berada jauh, di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Namun sebagian lainnya, yang disebut dengan objek dekat bumi, memiliki lintasan yang membawa mereka melintasi jalur orbit bumi. Mereka tidak memiliki niat, tidak memiliki tujuan, namun mereka hanya mengikuti hukum gravitasi. Sebagian besar dari mereka tidak berbahaya. Banyak yang kecil hanya berukuran beberapa meter saja dan terbakar habis di atmosfer bumi, menjadi kilatan cahaya yang kita sebut dengan meteor. Mereka datang dan pergi tanpa meninggalkan luka. Namun, tidak semuanya juga kecil. Beberapa asteroid berdiameter ratusan meter, beberapa bahkan mencapai beberapa kilometer, dan jika saja salah satu dari mereka berada di jalur tabrakan langsung dengan bumi, energi yang dilepaskannya akan melampaui segala bencana yang pernah diciptakan oleh manusia. Sebuah asteroid berdiameter 1 km saja dapat mengubah iklim global. Saat menghantam permukaan bumi dengan kecepatan puluhan kilometer per detik, ia tidak hanya menciptakan kawah saja, ia akan melepaskan energi setara dengan jutaan bom nuklir. Tanah di sekitarnya akan menguap seketika. Gelombang kejut akan meratakan segala sesuatu dalam radius ratusan kilometer. Jika ia jatuh di lautan, dampaknya tidak kalah mengerikan. Air akan terangkat membentuk dinding raksasa, tsunami, setinggi ratusan kilometer yang bergerak melintasi samudera dengan kecepatan pesawat jet. Ketika mencapai daratan, ia akan menyapu kota-kota di pesisir, menelan bangunan, dan menghapus jejak peradaban dalam hitungan menit saja. Namun, kehancuran terbesar bukanlah benturan itu sendiri. Debu, abu, dan partikel halus yang terlontar ke atmosfer akan naik tinggi, menyelimuti langit di seluruh dunia. Sinar matahari akan terhalang. Bumi akan memasuki periode yang dikenal sebagai musim dingin dampak. Suhu global akan turun drastis, musim akan berubah, hujan akan berkurang. Tumbuhan tidak dapat tumbuh tanpa cahaya matahari. Panen akan gagal bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Rantai pasokan makanan akan runtuh begitu saja. Kelaparan akan menyebar. Ekosistem akan terguncang. Banyak spesies tidak akan mampu beradaptasi cukup cepat. Peradaban manusia yang telah dibangun selama ribuan tahun dapat melemah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang membuat ancaman ini semakin menggetarkan adalah kesederhanaannya. Ia tidak membutuhkan perang,
tidak membutuhkan kesalahan manusia, hanya sebuah batu yang telah mengembara dalam diam selama miliaran tahun dan sebuah lintasan yang kebetulan bertemu dengan planet kita. Dan peristiwa seperti ini bukanlah sekedar kemungkinan teoretis saja. Ia pernah terjadi, bahkan berkali-kali. Jejaknya masih tertulis di permukaan bumi dalam bentuk kawah-kawah purba yang menjadi saksi bisu masa lalu yang penuh dengan kekerasan. Ancaman terbesar justru bersinar setiap hari di atas kepala kita. Setiap pagi, ia terbit dengan cahaya yang hangat. Ia menyentuh lautan, daratan, dan wajah setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Ia memberikan energi bagi tumbuhan untuk tumbuh, menggerakkan angin, menghangatkan air, dan menjaga suhu bumi tetap layak bagi kehidupan. Tanpa matahari, bumi hanyalah batu dingin yang mengembara dalam kegelapan abadi. Namun matahari bukanlah sekedar bola cahaya yang tenang. Ia adalah reaktor nuklir raksasa yang membakar sekitar 600 juta ton hidrogen setiap detiknya, mengubahnya menjadi helium melalui reaksi fusi nuklir. Dalam proses itu, ia melepaskan energi yang begitu besar hingga sebagian kecilnya setelah menempuh perjalanan 150 juta kilometer cukup untuk menopang seluruh kehidupan di bumi. Energi yang sama memberi kehidupan, namun juga memberikan potensi untuk menghancurkan. Permukaan matahari adalah lautan plasma yang terus bergerak dan bergejolak. Medan magnetnya terus berputar, terpelintir, dan kadang-kadang juga bisa patah, melepaskan energi dalam ledakan yang dikenal sebagai badai matahari atau solar flare serta lontaran massa corona. Dalam peristiwa ini, miliaran ton partikel bermuatan dilontarkan ke ruang angkasa dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Jika semburan ini mengarah ke bumi, partikel-partikel itu tadi akan menghantam medan magnet planet kita, menciptakan badai geomagnetik. Sebagian dampaknya mungkin akan terlihat indah. Langit malam akan bersinar dengan aurora yang menari-nari, cahaya hijau dan merah yang bergelombang di cakrawala kita. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi bahaya yang nyata. Partikel bermuatan dapat menginduksi arus listrik di jaringan listrik global. Satelit dapat gagal, sistem navigasi, komunikasi, internet, dan jaringan listrik yang menopang dunia modern dapat lumpuh seketika. Kota-kota dapat tenggelam dalam kegelapan, bukan karena kurangnya energi, tapi karena infrastruktur yang rusak. Peristiwa seperti ini bukanlah sekedar kemungkinan saja. Pada tahun 1859, badai matahari terbesar pernah tercatat menghantam bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Carrington. Saat itu, teknologi manusia masih sangat sederhana. Namun, bahkan dengan teknologi yang terbatas itu, dampaknya terasa di seluruh dunia. Sistem telegram gagal. Beberapa operator telegram melaporkan percikan api keluar dari perangkat mereka. Menurut laporan, bahkan ada sistem yang tetap beroperasi meski sumber listriknya sudah dimatikan karena arus dari badai matahari itu sendiri. Jika peristiwa dengan kekuatan yang sama terjadi hari ini, dampaknya akan jauh lebih luas. Peradaban modern saat ini bergantung sepenuhnya pada listrik dan satelit, navigasi pesawat, komunikasi global, dan sistem perbankan, internet, distribusi makanan, dan hampir setiap aspek kehidupan modern terhubung oleh jaringan yang rentan terhadap gangguan geomagnetik. Dalam skenario terburuk, pemulihan dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi, badai matahari ini hanyalah ancaman jangka pendek saja. Ancaman terbesar dari matahari bukanlah ledakannya, melainkan keberadaannya yang terus berubah seiring waktu. Matahari sama seperti semua bintang di alam semesta, yaitu memiliki siklus hidup. Sejak kelahirannya, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ia perlahan menjadi lebih terang. Setiap 1 miliar tahun, luminositasnya meningkat sekitar 10%.
Perubahan ini mungkin tampak kecil, namun bagi bumi, dampaknya akan sangat besar. Dalam 1 hingga 2 miliar tahun ke depan, peningkatan energi ini akan cukup untuk mengubah keseimbangan planet kita. Suhu rata-rata di bumi akan meningkat. Lautan akan mulai menguap lebih cepat daripada yang dapat digantikan oleh siklus air. Atmosfer akan dipenuhi oleh uap air, yang memperkuat efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan. Perlahan-lahan, lautan yang telah menjadi rumah bagi kehidupan selama miliaran tahun akan menghilang. Sungai akan mengering, awan akan lenyap. Permukaan bumi akan menjadi panas dan tandus. Kehidupan kompleks tidak akan mampu bertahan. Yang tersisa mungkin hanya mikroorganisme yang tersembunyi jauh di bawah tanah, bertahan selama mereka masih bisa. Dan bahkan itu pun tidak akan berlangsung selamanya juga. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya. Ia akan mulai membesar, memasuki sebuah fase yang dikenal sebagai raksasa merah. Ukurannya akan membengkak ratusan kali lipat. Panasnya akan meningkat secara dramatis. Pada tahap ini, orbit berbagai planet bagian dalam akan berada dalam bahaya. Merkurius dan Venus hampir pasti akan ditelan. Nasib bumi masih menjadi bahan penelitian. Namun, bahkan jika bumi tidak sepenuhnya ditelan oleh radius matahari, panasnya akan cukup untuk melelehkan permukaan bumi. Lautan yang tersisa akan lenyap, atmosfer akan terkelupas, dan permukaan bumi akan kembali menjadi lautan batu cair seperti saat pertama kali ia lahir. Lingkaran waktu akan tertutup. Planet yang pernah menjadi rumah bagi kehidupan, yang pernah memiliki lautan, hutan, dan makhluk hidup yang mampu berpikir, akan kembali menjadi dunia sunyi yang terbakar di bawah bintang yang sekarat. Matahari adalah pemberi kehidupan kita, namun pada akhirnya juga merupakan penentu akhir kehidupan di bumi. Bahkan sekarang, dalam cahayanya yang kita rasakan, waktu itu telah perlahan dimulai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah planet ini, ada satu spesies yang mampu memahami ancaman dari langit. Selama miliaran tahun, bumi menghadapi bahaya tanpa kesadaran. Asteroid datang tanpa peringatan. Badai matahari menghantam tanpa persiapan. Kepunahan terjadi tanpa makhluk yang mengerti apa yang sedang terjadi. Namun kini, sesuatu telah berubah. Di permukaan planet kecil ini telah muncul makhluk yang mampu melihat ke atas, bukan hanya dengan rasa kagum saja, tetapi dengan pemahaman yang luar biasa. Manusia telah menciptakan mata buatan yang dapat menjangkau jauh melampaui batas penglihatan alami kita. Teleskop modern yang ditempatkan di puncak-puncak gunung, bahkan di luar angkasa, memindai langit setiap malamnya. Mereka melacak titik-titik cahaya redup yang bergerak perlahan di antara berbagai bintang. Setiap titik itu bisa menjadi asteroid, sisa purba dari kelahiran tata surya kita. Melalui pengamatan yang teliti, para ilmuwan dapat menghitung orbit mereka, memprediksi posisi mereka puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Badan antariksa dunia seperti NASA, ESA, dan berbagai observatorium di seluruh dunia telah menciptakan katalog berisi puluhan ribu objek dekat bumi. Sebagian besar telah dipastikan aman. Namun pengawasan tidak pernah berhenti, karena ruang angkasa ini adalah ruang yang dinamis, dan ancaman baru selalu mungkin dapat muncul. Namun, untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya mengamati saja. Manusia juga mulai belajar mengubah nasibnya sendiri. Pada tahun 2022, sebuah wahana antariksa bernama DART atau Double Asteroid Redirection Test diluncurkan menuju sebuah asteroid bernama Dimorphos. Tujuannya sederhana, namun revolusioner, yaitu menabrakkan wahana itu secara sengaja untuk mengubah lintasan asteroid tersebut. Setelah perjalanan jutaan kilometer, DART berhasil menghantam targetnya dengan kecepatan yang luar biasa.
Hasilnya pun juga jelas. Orbit asteroid itu berubah. Perubahan itu kecil, hanya beberapa menit dalam periode orbitnya saja. Meskipun perubahannya kecil, namun maknanya sangat besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, makhluk hidup dari sebuah planet telah secara sengaja mengubah gerakan benda langit. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita tidak sepenuhnya tidak berdaya. Bahwa dengan pengetahuan dan waktu yang cukup, kita mungkin dapat mencegah bencana yang dulu tidak terhindarkan. Namun ancaman tidak hanya datang dari batu saja, ia juga datang dari cahaya matahari. Untuk menghadapi bahaya dari matahari, manusia telah menempatkan satelit pemantau di ruang angkasa. Satelit-satelit ini terus mengawasi permukaan matahari, mengamati aktivitas magnetiknya, dan mendeteksi tanda-tanda awal badai matahari. Mereka memberikan peringatan dini, memungkinkan operator satelit mematikan sistem sensitif, memungkinkan jaringan listrik bersiap, dan memungkinkan manusia mengurangi dampak dari kekuatan yang datang dari bintang kita sendiri. Di bumi, para ilmuwan juga telah mempelajari cara membangun teknologi yang lebih tangguh. Mereka merancang satelit yang lebih tahan terhadap radiasi. Manusia bahkan sudah dapat menciptakan sistem cadangan, sehingga peradaban tidak akan runtuh hanya karena satu gangguan dari langit. Lebih dari itu, manusia juga mulai memandang lebih jauh ke masa depan. Beberapa ilmuwan mempelajari kemungkinan membangun koloni di planet lain. Contohnya adalah planet Mars. Kemungkinan ini bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai cara untuk memastikan bahwa kehidupan dari bumi tidak sepenuhnya bergantung pada satu dunia yang rapuh. Ini adalah gagasan yang masih sangat muda, penuh tantangan, dan mungkin membutuhkan waktu yang masih sangat lama. Namun, ia lahir dari kesadaran yang baru, bahwa kelangsungan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dianggap pasti. Semua upaya ini, semua teleskop, semua satelit, semua misi antariksa adalah perpanjangan dari naluri paling dasar dari kehidupan, yaitu keinginan untuk bertahan. Manusia memang kecil, hidup di permukaan planet yang kecil, mengorbit bintang yang biasa saja, di tepi galaksi yang tidak istimewa. Namun manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh asteroid, tidak dimiliki oleh bintang, dan tidak dimiliki oleh ruang angkasa itu sendiri, yaitu adalah kesadaran. Dengan kesadaran itu, kita dapat melihat bahaya sebelum ia tiba. Kita dapat memahami kekuatan yang membentuk alam semesta. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan di bumi tidak hanya menjadi penumpang dalam perjalanan kosmik ini. Ia mulai menjadi peserta. Manusia, makhluk kecil di planet yang kecil pula, kini telah membuka matanya. Dengan mata itu, bumi memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, bahkan dengan semua teknologi tadi, semua teleskop yang menatap jauh ke kedalaman waktu, semua mesin yang melayang di kehampaan, dan semua pengetahuan yang telah kita kumpulkan dengan susah payah, ada satu hal yang tidak dapat kita berhentikan, yaitu adalah waktu. Sama seperti semua planet yang mengorbit bintang, bumi akan menemui akhir kehidupannya yang telah ditentukan sejak kelahirannya, yaitu akhir yang datang bersama kematian matahari. Tidak ada planet yang abadi, tidak ada bintang yang hidup selamanya. Bahkan, atom-atom yang membentuk tubuh kita suatu hari akan tersebar kembali, menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Mungkin menjadi bagian dari planet lain, mungkin menjadi bagian dari bintang baru, mungkin menjadi bagian dari kehidupan lain di tempat yang jauh pada waktu yang belum kita bayangkan. Meskipun terdengar mengerikan, tapi mungkin justru disitulah letak keindahannya. Karena bumi dengan semua lautan, awan, dan kehidupan di dalamnya bukanlah sekedar batu yang mengorbit bintang. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih langka. Ia adalah tempat di mana alam semesta yang selama miliaran tahun hanya diam dan tidak sadar, untuk sesaat menjadi mampu merasakan dirinya sendiri. Melalui mata kita, alam semesta dapat melihat. Melalui pikiran kita,
alam semesta dapat bertanya. Melalui kesadaran kita, alam semesta dapat menyadari bahwa dia ada. Kita adalah bagian kecil dari sesuatu yang sangat besar. Sebuah kesadaran rapuh yang muncul di permukaan planet yang rapuh pula, mengapung di tengah lautan kosmik yang sunyi dan tidak berujung. Kita hidup di batas tipis antara keberadaan dan ketiadaan, antara kebetulan dan keajaiban. Setiap nafas yang kita ambil adalah kemenangan melawan kekosongan. Setiap detak jantung kita adalah bukti bahwa materi dapat hidup. Setiap mata yang menatap ke langit adalah bukti bahwa alam semesta ini dapat dipahami meskipun hanya sedikit. Masa depan bumi memang penuh dengan bahaya. Ia selalu seperti itu. Sejak kelahirannya dalam api hingga hari ini di bawah langit yang biru, bumi selalu berjalan di tepi kemungkinan kehancuran. Namun, ia juga selalu menjadi tempat di mana kehidupan menemukan cara untuk bertahan. Dan di antara semua kemungkinan akhir itu, ada satu keberadaan yang tidak dapat dihapus, bahwa kita ada di sini, sekarang, hidup, sadar, dan mampu menyaksikan keajaiban ini. Di tengah luasnya alam semesta yang tidak peduli, di tengah waktu yang tidak berhenti, bumi tetap berputar. Lautan masih bergelombang, angin masih berhembus, dan di suatu tempat, seorang masih menatap langit malam, bertanya, dan juga bermimpi. Selama bumi masih berputar, selama matahari masih terbit, dan selama masih ada satu makhluk yang mampu bertanya tentang keberadaannya sendiri, kisah ini belum benar-benar berakhir. Pada akhirnya, mungkin tujuan terbesar kehidupan bukanlah untuk bertahan selamanya, melainkan untuk ada, untuk melihat, untuk merasakan, dan menjadi cara alam semesta dalam menyadari dirinya sendiri.